Seri A pada merek Xiaomi memang banyak menjadi incaran para pemburu HP murah, seperti halnya Redmi 5A yang dulu sempat menghebohkan Indonesia karena harga resminya cuma 999.000, sampai membuat antrian di Mister panjangnya minta ampun. 3 tahun berselang, rilis kembali seri A lainnya pada tahun 2020 yang lalu. Berapa harganya dan bagaimanakah spesifikasinya? Apakah HP ini bisa cukup bersaing dengan HP-HP murah dari brand-brand lain? Bersama saya Gangsar, ini adalah review dari Xiaomi Redmi 9A. Redmi 9A bisa dibilang adalah seri A kedua terakhir dari Redmi, dikarenakan pada Xiaomi Redmi 11 masih belum dikonfirmasi apakah ada versi A untuk varian termurahnya. Redmi 9A ini masuk resmi ke Indonesia dengan harga 1.349.000 untuk varian 2/32 dan 1.449.000 untuk yang 3/32. Tetapi saat video ini dibuat, sudah sangat jarang saya temui yang menjual HP ini dengan kondisi baru. Yang saya banyak temui adalah versi secondnya, yang mana harganya sudah turun menjadi 1 juta pas. Untuk desain dari HP ini sendiri sangat kekinian dan futuristik karena menggunakan layar full screen 6,5 inci. Mengingat HP ini adalah keluaran 2020, jadi sampai sekarang desain seperti ini sama sekali tidak terlihat jadul dan masih bisa bersaing bahkan dengan HP-HP mid-range. Redmi 9A keluar dengan 3 jenis warna, yaitu Sky Blue, Peacock Green, dan Granite Grey. Untuk unit yang sedang saya pegang ini adalah versi Sky Blue. Untuk material yang digunakan adalah plastik polikarbonat bertekstur seperti ini yang membuatnya tidak licin ketika dipegang. Untuk berat secara keseluruhan adalah 196 gram, tingginya 164 mm, lebar 77 mm dengan ketebalan 9 mm. Standar HP zaman sekarang banget lah bentuk dan kerampingannya. Handlenya enak dan nyaman, tampak depannya pasaran banget dan tidak memiliki unsur pembeda yang mencolok. Kalau dari belakang kilauan casingnya kelihatan premium, tetapi entah kenapa warna biru ini kelihatan childish bagi saya. Di bagian depan HP ini kita bakal menemukan layar berdimensi 6,53 inci yang beresolusi HD 720x1600 pixel berpanel IPS dan kamera depan 5 megapiksel dengan model tetesan embun. Memandang layar HP ini cukup bagus, nonton film nyaman dengan layar yang lebar. Warna yang dikeluarkan juga cukup bagus, tidak bikin mata sakit. Pada bagian tepi atas hanya terdapat lubang audio jack 3,5 mm. Bagian tepi bawah terdapat speaker, lubang charger yang masih micro USB, dan lubang mikrofon. Di bagian tepi kanan ada tombol power dan tombol volume. Di bagian tepi kiri ada lubang slot untuk 2 SIM dan 1 micro SD. Sedangkan di bagian belakang ada kamera utama 13 megapiksel dan LED flash. Redmi 9A menggunakan chipset MediaTek Helio G25. Memori internalnya 32 GB, RAM-nya bisa pilih antara 2 atau 3 GB. Memiliki kamera utama 13 megapiksel dengan resolusi perekaman Full HD 1080. Kamera depan 5 megapiksel dengan perekaman Full HD 1080 juga. Baterainya 5000 mAh, networknya masih 4G, belum 5G. Untuk skor benchmarknya ada di 102 ribuan. Untuk performa harian seperti browsing, sosmedan, tiktokan, youtuban, lancar dengan catatan jangan membuka terlalu banyak aplikasi bersamaan. Mengingat HP ini hanya memiliki 2 GB RAM. Saran saya kalau mau beli HP ini ya yang RAM 3 GB aja. Itu pun masih belum bisa dipercaya untuk pemakaian jangka panjang karena makin kesini aplikasi-aplikasi ukurannya makin besar. Bisa dibilang RAM 2-3 GB itu udah batas paling bawah banget lah. Performa gamingnya lancar untuk game-game ringan sampai sedang. Dipakai untuk main ML, settingan grafisnya bisa paling tinggi dengan konsumsi baterai 2% untuk satu match yang berlangsung selama 10-15 menit. Namun beberapa kali saya menemui frame drop. Dipakai untuk main Free Fire, settingan grafis bawaannya ada di ultra, namun beberapa kali frame drop juga. Jadi saran saya diturunkan saja grafisnya. Satu match kelas squad baterainya berkurang 3%, sedangkan dipakai main PUBG HP ini mulai kerasa kewalahan. Per matchnya dari awal sampai chicken bisa memakan 8% konsumsi baterai. Itu pun dengan settingan grafis smooth medium, beberapa kali frame drop. Dan proses rendering gambarnya jika bermain di smooth lumayan mengganggu, karena membuat pemandangan di sekitar tidak terasa natural. Untuk game Genshin Impact wassalam saja. Tetapi saya cukup salut setelah dipakai main game sebanyak itu dengan cukup lama, tidak membuatnya panas, mentok-mentok anget saja. Sensor-sensor di HP ini sangat minim, ya seadanya aja. Fingerprint dan inframerah juga tidak ada. Redmi 9A menggunakan sistem operasi Android 10 dengan MIUI 12. Yang saya suka dari MIUI 12 adalah adanya app drawer, jadi membuat home screen-nya tidak terlihat berantakan karena aplikasi-aplikasinya berceceran. Tetapi entah kenapa masih saja ada app vault yang nggak pernah saya pakai ini. Rasanya cuma bikin ngelag aja. Sektor yang saya puji
puji dari HP ini adalah ketahanan baterainya. Dengan kapasitas 5000 mAh, saya nggak bisa menghabiskannya dalam waktu sehari. Dibutuhkan 1,5 hari untuk menghabiskan baterainya dengan pemakaian normal. Ngecasnya juga lumayan cepat, dibutuhkan waktu 2,5 jam aja untuk mengisi baterainya dari 5% hingga penuh. Untuk kualitas mono speakernya menurut saya suaranya yang dikeluarkan kurang ngebass, detail instrumen yang dikeluarkan juga kurang kaya. Untuk kualitas jepretan kamera belakang HP ini bisa kamu nilai sendiri. Ini beberapa foto yang saya ambil. Kalau menurut saya sih detailnya lumayan, namun warnanya pucat dan kurang kontras juga. Pakai mode HDR pun tetap sama. Saat jepret dengan mode auto di tempat yang minim cahaya, hasilnya parah banget, noise di mana-mana, dan gambarnya seperti diperhalus oleh sistem. Saran saya pakai flash dan night mode saja, supaya agak mendingan. Untuk hasil kamera depan yang beresolusi 5 megapiksel ini jangan berharap banyak. Saya sarankan untuk menggunakan di tempat yang banyak cahaya saja, seperti di siang hari. Perekaman videonya bisa mencapai Full HD 1080 untuk kedua kameranya. Seperti ini kualitasnya, silahkan kamu nilai sendiri. Sampai di titik kesimpulan, menurut saya Redmi 9A ini secara desain bagus dan gak kalah saing dengan HP-HP seri mid-range. Baterainya awet banget, buat sosmed dan lancar, nonton video nyaman dengan layar yang luas. Tetapi beberapa kekurangan yang harus kamu perhatikan adalah jika dipakai ngegame agak kurang maksimal karena beberapa kali frame drop. Tidak ada infra merah khas Xiaomi, dan kameranya jika dipakai untuk low light tidak cocok. Apakah worth it untuk dibeli? Worth it, apabila kamu hanya punya budget 1 juta mentok. Kalau punya 1 juta lebih, mending beli yang Redmi 9C, Redmi 9 atau Redmi 9T nya saja, atau bahkan pilih 10A sekalian. Sekian video review Xiaomi Redmi 9A dari saya. Tonton video review Pocophone M3 karena itu adalah HP yang menarik banget dibeli dengan harga 1 jutaan. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang dunia gadget yang akan saya upload rutin seminggu sekali setiap hari Senin. See you next time dan bye.